Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami, Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, rekan-rekan yang kami hormati. Dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi tentang pelaksanaan ASN P3K Guru di tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini izinkan kami mengabarkan salah satu informasi yang menurut kami penting bagi Bapak Ibu Guru yang akan melaksanakan P3K Guru. Sekarang tanggal 24, itu artinya ketika kita melihat jadwal seleksi P3K tahun 2022, maka besok adalah pendaftaran seleksi, pengumuman, dan juga pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1. Nah, dalam kesempatan ini informasi yang akan kami share adalah berkaitan dengan bagaimana penempatan bagi P1. Akan kami sampaikan beberapa kondisi yang mungkin nanti akan membantu bagi Bapak Ibu Guru sehingga dapat mendapatkan pencerahan terkait dengan penempatan bagi prioritas yang pertama. Kondisi apa saja? Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa silahkan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kami berada di portal guru-p3k.kemdikbud.go.id, di mana kita lihat di sini integrasi data sudah selesai. Artinya adalah kita menunggu dari persiapan pendaftaran dan juga pendaftaran pada SSC ASN akan segera dimulai. Namun ternyata ketika kita coba untuk mengakses dari laman sscsn.bkn.go.id, ternyata sampai sore ini portal belum bisa terbuka. Artinya belum siap sistemnya, sehingga untuk pendaftaran memang belum dibuka hari ini, tapi untuk melihat saja kita belum bisa ya. Beberapa pekan ini memang SSCASN tidak bisa dibuka. Nah, berkaitan dengan penempatan untuk P1, kami akan sampaikan beberapa kondisi di mana untuk pelamar prioritas harus memahami mekanismenya dari penempatan guru-guru yang sudah lolos passing grade yang menjadi prioritas dalam seleksi tahun ini. Untuk yang pertama, kita tahu bahwa untuk pelamar prioritas atau yang sudah lolos passing grade di tahun 2022, di tahun 2021, itu nanti ketika login SSCASN, maka untuk guru yang bisa mendapatkan formasi, maka langsung muncul daerah penempatan atau sekolah penempatan. Maka setelah itu langsung menunggu proses pemberkasan, tentunya ketika sudah diumumkan untuk kelulusannya, dan langsung bisa bertugas di tempat penempatan, di sekolah penempatan. Ini adalah kondisi normalnya seperti ini, atau jika memang Bapak Ibu Guru belum beruntung, maka akan muncul alur penempatan seperti ini, atau pemberitahuan notifikasi yang muncul di SSCASN adalah tidak mendapatkan penempatan. Ketika melakukan login di SSCASN, maka akan muncul notifikasi belum mendapatkan penempatan. Walaupun ini tidak diharapkan, tapi nyatanya Kemdikbudristek sudah merilis data bahwa akan ada guru-guru P1 yang memang belum bisa mendapatkan penempatan. Nah, ketika muncul kondisi seperti ini, maka teman-teman atau Bapak Ibu Guru bisa memilih dua opsi, ya atau tidak. Ini tergantung dari kemauan Bapak Ibu Guru menakar kemudian bagaimana rencana dari Bapak Ibu Guru di tahun berikutnya. Maksudnya seperti apa? Ketika teman-teman prioritas pertama yang tidak mendapatkan penempatan itu kemudian menyetujui ya, maka kemudian akan menunggu penempatan. Menunggu ini artinya adalah masuk dalam cloud. Cloud itu akan diselesaikan tentunya ketika formasi dibuka oleh daerah. Kemudian ketika memilih tidak, maka konsekuensi kedua bisa diambil, yaitu turun untuk prioritas. Jadi P1-nya ditinggalkan, kemudian turun menjadi prioritas 2, 3, ataupun pelamar umum dengan memilih formasi yang diobservasi. Tentunya verifikasi ataupun observasi ini untuk P2 dan P3 ketika nanti turun menjadi pelamar umum tentunya menggunakan CAT UNBK. Tentunya ini tidak diharapkan, karena untuk prioritas pertama itu sudah mendapatkan passing grade. Nah, kenapa bisa turun prioritas? Ya, karena ketika Bapak Ibu Guru teman-teman memilih tidak, maka segera memilih formasi jabatan yang lain. Tentunya itu mengakibatkan prioritas pertama, nilai lolos passing grade itu akan dihapus dan kemudian menjadi pelamar prioritas turun menjadi 2 atau 3 ataupun pelamar umum.
Ini pun masih kondisi yang pertama, artinya dua kemungkinan bisa mendapatkan formasi ataupun tidak. Nah, ada kondisi yang ketiga, kondisi yang kedua maksud kami, di mana ternyata Kemendikbudristek juga menyiapkan yang namanya penyesuaian formasi bagi pelamar P1. Penyesuaian formasi. Ini cukup menarik karena ini menurut kami memberikan peluang bagi P1 untuk bisa mendapatkan formasi melalui penyesuaian formasi ini. Kita langsung bahas. Jadi, penyesuaian formasi ini terjadi ketika kondisi pada instansi yang sama, artinya sekolah A, sekolah B, dan sekolah C merupakan sekolah dalam satu instansi, dalam satu pemerintah kabupaten, kota, ataupun provinsi. Kemudian, kita coba bacakan, ketika di sekolah A memiliki formasi yang tidak terisi, dan dua guru di sekolah A tidak lulus. Ini contohnya. Di sekolah A ada dua guru, guru pertama dan guru kedua. Di sekolah ini terdapat dua formasi 1 dan formasi 2. Namun, karena kedua guru ini tidak lolos dalam seleksi, maka kesempatan untuk guru lulus passing grade mengambil formasi ini maksud kami diberikan kesempatan oleh Kemendikbudristek untuk bisa mengambil dua formasi ini yang tidak terisi di sekolah A. Terdapat dua guru lolos passing grade, namun induk di sekolah B dan C sekolahnya induknya di B dan C. Kemudian B dan C tidak ada formasinya. Nah, di sini di sekolah B ada satu guru lulus passing grade dan tidak ada formasi. Di sekolah C ada satu guru lulus passing grade dan tidak ada formasinya. Ketika sekolah A dengan dua formasi ini tidak terisi, maka satu formasi itu menjadi atau dirubah formasinya, dipindahkan ke sekolah B. Sehingga di sekolah B yang awalnya tidak ada formasi, kemudian muncullah satu formasi dari perubahan satu formasi dari sekolah A. Maka guru PG di sekolah B yang tidak mendapatkan formasi langsung bisa mengisi formasi ini. Tentunya ini sangat menguntungkan bagi P1. Kemudian satu formasi yang kedua dari sekolah A, maka kemudian perlu dirubah menjadi formasi di sekolah C. Formasi di sekolah C. Nah, tentunya guru passing grade di sekolah C langsung bisa menempati formasi tersebut. Nah, catatannya adalah perubahan formasi ini dari dua formasi di sekolah A, kemudian dibagi satu ke sekolah B dan satu ke sekolah C, itu tidak berdampak menjadi kelebihan guru di sekolah tersebut. Karena formasi ini dipindahkan. Artinya, untuk sekolah A ketika dua formasi ini dipindahkan ke sekolah B dan C, sekolah A tidak kelebihan guru. Karena penempatannya tetap di sekolah di mana guru lulus passing grade itu mengajar, atau di sekolah induknya. Nah, ini kondisi yang kedua, tentunya kondisi yang sangat menguntungkan untuk P1. Nah, sampai di sini teman-teman semoga menjadi pencerahan ya. Jadi penyesuaian formasi ini sangat menguntungkan bagi pelamar P1 atau prioritas yang pertama. Nah, kita bisa tahu bahwa sesuai rilis dari Kemendikbudristek, kita tahu untuk guru-guru yang bisa diangkat di tahun 2022 hanya 69% dari total guru lulus passing grade tahun 2021, ada 134.022. Ini dia 134.022 yang bisa atau siap diangkat di tahun 2022 yang sudah ada formasinya. Nah, kemudian sisanya bagaimana? Nah, kalau kita melihat dengan adanya penyesuaian penempatan ini, penyesuaian formasi bagi P1 ini, tentunya peluang untuk teman-teman yang belum bisa ditempatkan karena di sekolah induknya itu tidak dibuka, maka bisa kemudian mengambil formasi ini. Tentunya ini sudah by system, jadi teman-teman tidak usah bingung ketika nanti memang ada perubahan formasi ini. Nah, tapi dengan konsekuensi guru yang ada di sekolah A tentunya tidak lulus. Kalau sekolah A kemudian
dua-duanya lulus, maka kesempatan guru lulus passing grade di sekolah B dan sekolah C, maka tinggal menunggu apakah ingin masuk lot atau ingin turun peringkat menjadi prioritas 2, 3, ataupun pelamar umum. Nah, ini teman-teman beberapa kondisi yang kami jabarkan sesuai dengan mekanisme seleksi P3K tahun 2022. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman, terutama untuk pelamar prioritas yang pertama. Sekian, terima kasih. Selamat menanti besok tanggal 25 pengumuman dan juga pembukaan pendaftaran P3K tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.